Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan masih tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk menjalani hari-hari kita pada saat ini tertulis di dalam Yakobus 3 ayat 18. Demikianlah bunyinya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, ketika seseorang melakukan kebaikan, apakah dia sudah disebut orang baik? Apakah dia juga sudah disebut orang yang penuh belas kasihan? Terlepas apa yang sudah diperbuatnya, apa yang terkandung dalam hati saat melakukan kebaikan kepada orang, karena ada orang yang melakukan kebaikan, karena ada yang diharapkan. Sebagai imbalan dari orang yang dibantu, ada orang melakukan kebaikan agar disebut orang baik. Dia melakukan tidak dari hati yang tulus. Namun nats ini mengajari kita untuk melakukan kebaikan tidak memihak dan tidak munafik. Hendaklah kita tulus, ikhlas melakukan tanpa mengharapkan imbalan jasa apapun. Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam perikop ini khususnya di ayat 17 hingga ayat 18. Perikop ini jelas dikatakan tentang hikmat yang utama adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik. Begitu pentingnya hikmat yang dari Allah yang selalu menyertai kita dalam melakukan sebuah kebaikan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran harus ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mau melakukan kedamaian. Albert Einstein pernah berkata, damai tidak bisa didapat dengan pemaksaan. Ia hanya bisa dicapai dengan sebuah pemahaman. Namun sering manusia mencoba untuk mencapai sebuah kedamaian dengan cara yang tidak damai. Dengan dalih kedamaian, cara-cara jahat bisa saja dilakukan. Damai bukanlah sebuah cita-cita yang sulit dicapai apabila kita mengusahakannya dengan hati yang penuh dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam damai agar kita bisa menjadi pendamai bagi diri kita dan juga bagi orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami pegang pada saat ini. Biarlah kami tetap senantiasa menjadi pendamai bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Kiranya dengan dorongan kasih-Mu, itulah yang memampukan kami agar kami dapat untuk menebarkan damai di dalam hidup kami dan juga di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang memberkati jemaat-Mu untuk semua pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergumulan mereka, untuk segala sakit penyakit yang boleh mereka sedang gumuli pada saat ini. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir di dalam hati dan pikiran mereka. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.